misalnya harta atas nama Sandra Dewi yang sudah melakukan pisah harta dengan suaminya, ini juga akan kami lihat pertimbangannya seperti apa. Pahit tak terelakkan, Sandra Dewi Natal terkelam. Suami divonis ringan, nyinyiran pun berdatangan. 2 hari menjelang hari Natal, artis Sandra Dewi menghadapi kenyataan pahit. Sang suami Harvey Muiz dinyatakan bersalah dan divonis 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam perkara korupsi tata niaga komoditas timah. Meski putusan hakim terhadap Harvey Muiz jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman 12 tahun penjara, namun tetap saja bagi Sandra Dewi hal itu cukup berat dan menyedihkan. Oh, mengapa? Untuk pertama kalinya, Sandra Dewi dan 2 anaknya tidak merayakan Natal bersama Harvey. Padahal setiap tahunnya mereka Natalan penuh sukacita di luar negeri. Aku masih berharap. Tidak merayakan bersama keluarga, ada akan merayakan datang menjenguk. Saya belum mendapat konfirmasi dari yang bersangkutan karena pertanyaannya sangat pribadi ya. Jadi mungkin ya, mungkin enggak, tapi saya tidak bisa mengkonfirmasi. Hukuman penjara yang harus dijalani Harvey Muiz juga membuat Sandra Dewi dan 2 putranya tidak bisa merayakan tahun baru 2025 yang tinggal menghitung hari bersama sang kepala keluarga. Biasanya, keluarga kecil Sandra Dewi merayakan pergantian tahun di luar negeri dengan penuh sukacita. Tapi kali ini sudah pasti berbeda. Kalaupun nekat masih merayakan di luar negeri, bisa jadi Sandra Dewi disorot publik. Kesedihan lainnya yang dirasakan Sandra Dewi, dia harus hidup terpisah dari suaminya selama 6 tahun ke depan. Dan itu berarti artis 41 tahun ini menjadi orang tua tunggal bagi 2 anaknya yang masih kecil. Imbas dari vonis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Harvey Muiz membuat Sandra Dewi juga panen nyinyiran dari warganet. Mereka tidak puas dan menilai vonis hukuman kepada Harvey Muiz terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatannya yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Nestapa Sandra Dewi semakin lengkap karena Majelis Hakim juga menjatuhkan putusan menyita semua harta Harvey Muiz. Jika itu dilakukan, kehidupan Sandra Dewi yang penuh kemewahan akan berubah drastis. Karena itulah, atas putusan itu, pihak Harvey dan Sandra Dewi sepertinya tidak akan tinggal diam. Kalau tadi nggak salah dengar, Sama disita dengan semua gitu ya? sama Atau dengan bagaimana ya? Disita semua. Sedangkan itu banyak harta yang sudah diperoleh sebelum tempus perkara. Tempus perkaranya 2015. Hartanya ada yang sudah diperoleh 2012, 2010. Banyak harta-harta yang bukan atas nama terdakwa maupun atas nama orang lain, termasuk misalnya harta atas nama Sandra Dewi yang sudah melakukan pisah harta dengan suaminya, ini juga akan kami lihat pertimbangannya seperti apa. Oke, lo tajir banyak tuh. Putra Inul Daratista cuma jajan 20.000 per hari. Netizen disentil Kenzi dan Devano. Kesederhanaan Ivandar Yusuf, putra sematawayang Inul Daratista, viral di media sosial. Meskipun terlahir dari orang tua yang tajir melintir, nyatanya Ivan bukanlah anak artis yang lagi mumpung dengan ketenaran dan kekayaan yang dimiliki orang tuanya. Ivan mengungkap jika dalam sehari hanya mengeluarkan uang sebesar Rp20.000 saja atau paling banyak Rp50.000 saja untuk jajan. Kalau buat jajan kadang ya 20.000 lah gitu, paling 50.000 sih sehari. Jajannya dikasih. Kalau di sekolah 1 ayam tuh bisa 20.000. Itu dapat kentang, udah dapat sayuran. Tak hanya itu, Ivan termasuk tipe yang mandiri dan hemat. Walaupun hidup serba berkecukupan, nyatanya Ivan gemar memasak makanannya sendiri ketimbang beli di mall. Kalau pagi paling buah sih, kadang pisang gitu-gitu. Terus
Kalau siang makan apa adanya di sekolah. Ya kalau ada kentang, terus kalau nggak grilled chicken gitu-gitulah. Kalau waktu udah pulang, kan biasa nge-gym kan di PIM. Nah di situ sekalian beli kadang daging, kadang ayam, masak di rumah gitu. Protein ya? Iya, biar nggak mahal-mahal gitu. Soalnya kalau mau beli dada ayam atau beli daging terus yang udah jadi, beli di restoran gitu kadang mahal. Karena anak saya cuma satu, saya dapatnya susah dan saya nge-treat anak saya juga nggak gampang. Bismillah, insya Allah apa yang dimau anak saya akan saya berikan kalau saya mampu, dan tentunya dia harus mengikuti kemauan saya. Jadi anak yang soleh, itu aja. Bak bumi dan langit, pernyataan Ivan ini tentu mengejutkan warganet. Tak sedikit membandingkannya dengan sikap Kenzi, anak Andre Taulani, dan Devano yang dinilai super boros. Ya, Kenzi meminta uang jajan 5 juta per minggu atau 20 juta dalam sebulan. Sementara Devano bisa habiskan puluhan juta hanya dalam waktu 1 malam demi nongkrong dan minum bersama teman-temannya. Berapa uang jajan yang pas buat Kenzi per minggu? 5 juta per minggu. Emang Kenzi butuh apa aja? Coba sebutin. Pertama sekolah. 5 juta mau malak loh. Gaji uang jajan 5 juta per minggu. Ngalah-ngalahin karyawan. Gue tuh ya paling mahal habis 36 juta. Nggak apa-apa, karena dia gini-gini. Dia kan bekerja ya. Jadi dia bekerja, biarkan dia merasakan juga kesenangan hasil dia bekerja. Kayak memberi present buat diri sendiri gitu. Kalau aku pun juga gitu. Selalu ngenasihatin dia, ada tuh laki. Kalau laki-laki tuh harus punya duit banyak. Karena apa? Dia akan punya istri yang harus dihidupi dan anak-anak yang harus ditanggung jawabin. Sempat jadi korban KDRT, Cut Intan kembali jadi atlet anggar dan ikut kompetisi di Singapura. Cut Intan Nabila, selebgram yang sempat jadi korban KDRT yang dilakukan armor toreador suaminya, kini berusaha bangkit dan kembali menjalani profesinya sebagai atlet anggar. Belum lama ini, ia baru saja mengikuti kompetisi anggar di Singapura. Wajahnya pun nampak sumringah saat ditemui sepulang dari kompetisi. Seru banget kemarin itu, aku tanding di tanggal 21. Ketemu banyak orang, teman-teman baru, atlet anggar juga. Untuk pertama kalinya setelah mungkin 5 tahun kayaknya nggak ikut kompetisi, akhirnya ikut lagi. Jadi itu kan kompetisinya kompetisi tahunan NUS, jadi kayak National University of Singapore, jadi emang kompetisi universitas sebenarnya. Jadi dari Indonesia itu kita ada 2 orang. Alhamdulillah pas babak penyelisihan itu aku masuk, cuman ya mungkin karena kurang latihan, jadi kurang beruntung untuk saat ini. Mungkin nanti ke depan ikut lagi insya Allah. Meskipun belum berhasil menang, Cut Intan seakan menemukan dirinya kembali usai mengikuti kompetisi anggar tersebut. Ia pun bertekad untuk kembali menekuni profesinya yang sudah 5 tahun ia tinggalkan. Bahkan demi keinginannya menjadi atlet, Cut Intan yang pernah menolak tawaran berakting dalam sebuah film. Syuting film kebetulan kemarin film yang ini tuh bentrok jadwalnya sama aku ke Singapura ini. Jadi aku kemarin milih untuk ke Singapura, jadi filmnya mungkin di next, nanti kita lihat lagi ada apa. Karena aku emang mau mulai lagi menjadi atlet anggar, mungkin untuk kedepannya insya Allah mungkin akan ikut kompetisi lagi. Jadi fokus latihan mungkin seminggu 2 kali aku akan latihan. Aku kebetulan sekarang udah join klub elite fencing di Jakarta sih. Semoga insya Allah aku dapat medali emas di anggar di kompetisi berikutnya. Kini, Cut Intan yang sebentar lagi jadi single parent itu mantap menatap masa depannya bersama anak-anaknya. Ia juga sudah tak lagi mempermasalahkan tuntutan hukum yang dihadapi suaminya atas kasus KDRT padanya. Lagi berpikir untuk buka suatu usaha karena kan jadi single parent nih sebentar lagi, jadi memang mempersiapkan diri untuk bisa menafkahi 3 anak sih. Kalau tuntutannya berapa tahun sih aku nggak terlalu jadi tujuan aku yang gimana-gimana ya, cuman ya berharapnya semoga apapun nanti keputusannya berapa tahun gimananya nanti, semoga dia bisa ngejalanin di sana dengan baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Ya emang harus ya sama-sama kita doakan lah, semoga dia juga bisa menemukan
titik dia harus berubah menjadi orang yang lebih baik. You hear that sound, like thunder gonna shake you.